Kristen itu disebut antikristus? Karena memaksakan Kristus jadi Tuhan. Siapakah antikristus itu? Bukankah mereka yang menolak Yesus dan menolak Bapa? Dengan Anda menyembah Kristus, itu sama halnya Anda menyembah manusia. Saya mengatakan, saya setuju Yesus itu Kristus. Karena Kristus itu apa? Manusia yang diurapi. Anda dimenangkan. Sebenarnya itu kehancuran. Itu kehancuran. Lucu ente. Semuanya ini lucu. Oh, kita menang, yore, kita menang. Gedebuk, menang, menang. Ditanya, sini lo. Lu gembira kenapa? Menang, Bang. Menang karena Bang Suma sudah mengakui bahwa Yesus itu Kristus. Oh ya? Waduh. Jadi, kamu sendiri gimana? Kau akui nggak Yesus itu Kristus? Iya dong. Kristus itu emang apa? Apa ya? Kristus itu adalah apa? Kristus itu apa? Kristus itu adalah apa? Adalah Tuhan yang diurapi Tuhan. Masolang generasi. Orang Kristen mengaku Yesus Kristus, gugur kekristenan. Karena Kristus itu sama dengan manusia yang diurapi. Begitu saudara-saudara. Jadi Yesus yang kalian sembah itu ternyata adalah Kristus, manusia yang diurapi. Berarti kalian penyembah manusia. Sayang, ternyata itu pun tidak benar. Karena ternyata bukan manusia Yesus yang kalian sembah, tapi yang lain. Akulah Yesus yang kau tampar. Berat saudara-saudara, berat. Syukuran Bang Timur Tengah. Waduh. Masya Allah, subhanallah. Silakan Kang Dito, sama ada Kristen lain Kang Dito. Disapa dulu Kang Dito. Iya, selamat pagi sahabat Kris, langsung malam. Oh, malam ya, malam. Ya, selamat malam ya. Kris. Selamat langsung aja. Malam selamat. Apa kabar Bang? Baik. Itu Bang Zuma tadi atau hanya rekamannya? Saya sendiri. Zuma atau hanya rekamannya? Saya sendiri, Bang. Oh, begitu suaranya Bang Zuma Kolaike. Iya. Kenapa begitu? Habis nelan biji gedondong, Bang. Hah? Habis enggak. Habis nelan ini, biji Bang. gedondong. Habis apa? Makan belut listrik. Oh. Jangan lama kalau makan belum listrik. Jangan Bang. Jangan minum racun tuh. Iya. Ini temanya menarik. Tuhan Oten, apakah Kristus palsu? Nah itu pertanyaannya bagus. Kami Oten tidak ada pernah menuhankan Kristus palsu. Yang kami tuhankan Kristus yang asli. Kalau ada orang berarti Anda Kristus palsu, yaitu pribadi seseorang, silakan saja. Kami ngambil pusing itu, saudara. Bukan ngambil pusing. Kalau saudara ngambil pusing, sudah lama keluar ke Kristen. Memang Kristen diajarin untuk tidak pusing. Mau salah kek, mau benar kek. Abang cuma yang ngambil pusing dengan kekristenan. Masalahnya karena saya mengasihi musuh. Bentar Bang. Bang ini kan seorang Muslim, percaya pada Muhammad sama Allah SWT. Yang heran, kenapa Zuma ini mengambil pusing membahas-bahas Alkitab dan orang-orang Kristen? Itu yang masalahnya. Silakan. Karena agama saya mengajarkan mengasihi. Di mana di dalam Al-Qur'anmu mengatakan agamamu itu mengasihi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Al-Qur'an berapa? Al-Qur'anul Karim itu surah apa itu ya teman-teman?
Saya lupa. Al-Quranul Karim. Sabar. Dalam surah An-Nahl ayat itu hanya cuma modal 125. congor, tidak ada di dalam Al-Quran yang namanya kasih. An-Nahl ayat 125. Apa yang dikatakan di situ? Yaitu serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah Kasih dan yang saya pengajaran bilang, yang kamu baik. bilang agama kasih. Iya. Ya, kasih itu apa, Bang? Kasih itu apa? Yang Kasih itu tulisannya kan dikatakan agama kasih kamu bilang, tapi nggak Ya. ada. Di Al-Quran itu jangan agama kasih, surah kasih aja ada dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu apa katanya? Itu surah kasih. Surah Itu kasih aja. dalam Al-Quran. Kalau di Bible ada nggak surah kasih? Nggak ada kan? Surah kasih yang Kalau mana? dia Ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman itu artinya surah kasih. Ngarang-ngarang. Surah kasih Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya kasih, Bang. Gimana sih lu? Ar-Rahman Itu itu Ar-Rahman itu artinya bahasa apa? Arab kan? Berarti kasih Artinya dalam apa? bahasa Indonesia. Ya. Ar-Rahman itu artinya maha kasih. Maha kasih. Tapi yang saya tanya kan, di mana di dalam Al-Qur'anmu mengajarkan orang ajaran kasih? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah Al-Quran berapa? wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Quran berapa, Bang? An-Nahl ayat Serulah 125. Waduh. manusia Apa dikatakan? kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, Mana ada dan kasih di situ? berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat di jalannya, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi Al-Quran menuntun kami, Mana yang kasih di situ yang saya tanya? Enggak ada bahasa menuntun kami untuk mengajak manusia kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Kalau yang baik Kasih. yang kamu katakan itu baru benar, tapi yang kamu ajarkan tidak ada, tidak sesuai, Bang, dengan ajaran manusia. Lah kamu diajarkan menyembah Tuhan yang benar Bagaimana itu kami kasih. percaya menyembah Bang Muhammad menyuruh orang mencium-cium batu? Daripada Muhammad menyuruh orang meminum kencing onta. Ajaran apa begitu yang kita ikutin? Muhammad mengikuti apa yang dikatakan? Apabila kamu ketemu dengan orang kafir atau orang Nasrani, persempitlah jalannya. Itu ajaran apa itu? Mana ajaran kasih? Berarti Jawab. berarti selama ini Anda menganggap ajaran Islam itu bukan kasih. Tidak. Mana buktikan? Buktinya Buktikan itu dulu. di dalam Quran. Mana? Buktinya apa? Di mana itu? Terjadi di Di Jawa mana? Barat. Orang menggeruduk gereja. Oh, Ya? yang itu ya, Bang ya. Iya. Kalau sebelum Indonesia ini tertata menjadi negara yang melakukan pembunuhan jutaan manusia, siapa di Nusantara Di ini? mana? Di mana? Contoh misalnya Di mana? di Makassar 40.000 jiwa satu kuburan, itu pelakunya siapa, Bang? Nggak tahu. Nggak ada pernah. Beda. Udah datang ke gereja, Bang. Dasar babi. Datanya mana, Bang? Jangan dikarang-karang, nggak ada. Udah kamu turun datanya, aja, saudara. kamu turun. Kalau Kamu yang turun aja. begitu, siapa Kamu yang ke gereja, melakukan kamu ke pemboman? gereja aja, kamu ke gereja. Mati, masuk neraka. Anda bertanya ajaran kasih di Islam. Di Islam diperintahkan mengajak manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Ada nggak di dalam agamamu data seperti itu? Yang ada dalam agamamu itu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ada nggak
disuruh perintahkan mengajarkan dengan cara baik. Di mana dalilnya? Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan jalan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan manusia dengan cara yang baik. Ada enggak dalil seperti itu di dalam kitab saudara? Ada bang, ajaklah mereka masuk ke dalam rumahku, paksalah mereka, rumahku harus penuh. Ada enggak data seperti itu? Ajaklah orang menjadi Kristen dengan cara yang baik. Ada enggak? Ada Bang Juma. Apa? Ya. Beritakanlah baik berkeselah makhluk yang percaya dibaptis dan tidak percaya dihukum. Hal sederhana seperti aja, yang seperti ini aja, agama kalian sudah timpang, keteteran, nggak sanggup, keteteran gitu loh. Ini hal sederhana, ajak manusia kepada jalan Tuhan dengan cara baik, dengan cara hikmah. Nah, di dalam agamamu ada nggak dalil kayak gitu? Ada nggak? Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Nah, ada bang? Di Lukas 14:23, paksa orang harus masuk Kristen. Bahkan untuk sekedar ini, akhi, sekedar untuk memakamkan orang tua yang sudah meninggal aja dilarang. Yang salah satu murid pamit kepada Yesus, izinkanlah aku menguburkan ayahku yang sudah mati. Kata Yesus, biarlah orang mati menguburkan yang mati. Kan gitu, gak boleh. Yang satu lagi ngomong apa? Izinkan aku pamit terdahulu. Barang siapa yang mengikut aku lalu noleh ke belakang, dia tidak layak bagiku. Nah, kan gitu. Iya, betul. Benar sekali teman-teman sekalian. Jadi Islam ini mengajarkan kita untuk mengajak manusia untuk menuju kepada jalan Tuhan dengan cara yang baik. Parahnya, Yesus memberikan penggarisan tuh. Di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit alias neraka. Itu yang tertuang di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Nah, sekarang orang Kristen ini diajar nggak untuk meniadakan hukum Taurat? Diajar oleh Paulus. Nah, diajar oleh Paulus. Berarti mereka tempatnya nanti di mana? Neraka, paman. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang yang lain, paling terkecil, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Neraka dong. Neraka lah. Mau kemana lagi? Nah, itulah. Mereka sadar itu. Bahkan semalam itu kan kita udah sampaikan kepada mereka, orang yang punya pemikiran Yesus itulah yang disalib, Yesus itu yang dibunuh, itu kata Yesus adalah iblis. Enyahlah iblis. Karena kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan oleh Kristen, Yesus yang disalib. Kata Yesusnya, enyahlah iblis. Sebab kamu adalah batu sandungan. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Berarti dengan kata lain, ya ketika Kristen berpikir bahwa Yesus inilah yang disalib, ya maka mereka dikategorikan dengan sebutan iblis. Gitu. Kasihan sih, kasihan. Nah, oleh karena itulah, karena kasih kepada mereka,
Maka kita ada di sini supaya mereka kemudian itu tidak masuk neraka. Itu. Wow, Masya Allah. Allahu Akbar. Luar biasa sahabat kita ini ya. Silakan dinaikkan kalau ada onyeng di bawah. Ini loh Bang Jo. Kalau ada pun kesalahan umat Islam, mungkin dalam kebablasan, dalam melanggar syariat Islam, seperti yang dituduhkan, bagaimana merusak atau menolak rumah ibadah, begitu ya, itu ajaran Islam. Tapi kalau belande, seperti pertanyaan Bang Yuma, korban 40.000 jiwa, itu kan gitu jawabannya tadi. Itu Bang Yuma. Malah dia nggak tahu katanya, nggak tahu itu. Pura-pura bingung kan? Pura-pura bego. Dosa taruh di atas kita. Halo, selamat malam Pak Christian. Chris. Om Chris, selamat malam. Hujan. Ya, selamat malam. Masya Allah Bang Indra, makasih Bang Indra. Iya. Ini ada pertanyaan Bang, Tuhan Oten apakah Yesus palsu atau gimana ini? Ya, Tuhan Oten tidak palsu. Yang palsu Tapi Kristus asli. Naik Bang Putus. Kristus asli lah. Yang palsu Seperti manusia Bang. Memang Tuhan jadi manusia kan si Kristus ini. Itu di mana dalilnya ada Tuhan jadi manusia Bang? Di kitabnya Yahudi. Ada Bang. Saya kok rada aneh gitu. Kok ada Tuhan jadi manusia itu apa itu? Kok Yahudi nggak tahu ya? Iya, nggak tahu. Yahudi nggak tahu kalau Tuhannya jadi manusia. Nggak tahu. Kok justru orang Kristen tahu gitu loh. Heran aku. Iya, itulah herannya saya. Makanya orang Yahudi sendiri tidak pernah terbersit dalam pikirannya Tuhannya jadi manusia. Kok tiba-tiba ada konsep dari Barat mengatakan Tuhannya jadi manusia. Itu di mana itu dalilnya? Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Yesus saja nggak tahu kalau Tuhan jadi manusia. Ya, Yesus nggak pernah ngajarin. Yesus tidak pernah ngajarin kepada siapapun kalau dia itu adalah Tuhan yang datang dan menjelma menjadi manusia. Ya, malah Yesus mengatakan dia bukan Bapa yang jadi manusia itu. Entah bisikan apa dari mana ini teman-teman Kristen mengatakan Tuhan jadi manusia itu. Silakan Om Chris Welojan, atau saya sapa dulu sahabat saya Bang Tuan Raja Kalimantan, Bang Raja Bintang atau Bang Lotus. Selamat malam, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Ya, sudah satu komal dengan Gurunda ya. Iya. Ya. Ikut gabung Bang Jan. Silakan. Iya. Lanjut, ada pertanyaan boleh? Lanjut bang. Ya, bisa nanya kan? Kurandus KS nomor 88 ya, judulnya pembalasan itu nomor 22 dikatakan, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Itu yang dimaksud oleh kitab kalian ini, datanglah Tuhan itu Tuhan yang mana? Berserta dengan malaikat-malaikat. Itu surah apa itu Bang? Ya. Al-Qasiyah atau apa itu? KS nomor 88 ya.
ada kalimat dikatakan, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Itu Tuhan yang mana yang akan datang menurut kitab kalian ini? Ya, Tuhan itu cuma satu. Iya, Islam itu Tuhan itu. Silakan bang, silakan. Bentar ya. Tuhan itu di Islam itu cuman Tuhan itu satu bang, nggak 5, nggak 7. Tidak seperti di Kristen Tuhannya 3. Kalau di Islam itu Tuhan itu cuma satu. Insyaallah, makasih Bang Raja Bintang. Ini. Ya. Nah, ini surat pembalasan. Terus di nomor 22, dan datanglah Tuhan sedang surah apa itu? Tuhanmu. Surah apa itu? Nah, ini. Tinggal dibaca aja bang. Bang Indra, Bang Raja Bintang, makasih. Ya, ini kan surat KS nomor 88, judulnya Hari Pembalasan. Terus nomor 22-nya ini, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Itu Tuhan kalau yang surah mana? Al-Ghasyiyah tidak begitu bunyinya. Ini surah apa sih? Nah, Coba surah apa itu tadi? Bentar ke atas surah apa itu? Ke atas. KS nomor 88. Quran surah 88 itu surah Al-Ghasyiyah. Bunyinya di situ engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Itu Quran nomor 88 Al-Ghasyiyah. Yang saya pertanyakan ini, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Apakah Tuhan lama akan datang? Tuhan yang mana itu? Tuhan kami cuma satu bang. Iya, cuma satu. Dengan kata dia, dengan kata aku, dengan kata kami. Ya. Itu biasa, tergantung konteksnya. Sama seperti kalau Kristen kan ajarannya juga Tuhan Yesus akan datang kedua kali di kitab Wahyu dan di kitab Tesalonika. Ini juga di kitab kalian ya, dan datanglah Tuhanmu sedang jangan samakan bang. Kalau Kristen memang Tuhannya 3. Yang saya tanya, Tuhanmu yang akan datang itu seperti kan apa? sudah kujawab tadi bang. Udah kujawab bang. Tuhan kami cuma satu. Ketika Tuhan itu berbicara tentang dirinya, Tuhan terkadang menggunakan kata kami, kata dia, kata aku, tergantung konteks. Makanya jangan jadi Kristen bang, bodoh selamanya itu kalau jadi Kristen. Ya ini kan mengundang tanya juga. Iya kan ini Anda Tuhan Kristen, wajar dong. Kalau Anda Kristen. Ya oke lah, Tuhan satu. Ini saya baca-bacakan kitab kalian. Terus saya temukan ya ada tentang hari pembalasan. Kan ajaran kalian juga Isa Al-Masih akan mengadakan penghakiman. Kemudian nggak ada Yesus mengadakan penghakiman sebagai Tuhan, nggak. Isa alaihi salam itu ketika nanti dia datang, dia mendudukkan perkara keberadaan dirinya sebagai rasul yang dituhankan oleh Kristen laknatullah. Itu bang. Kalian yang dihakimi oleh Yesus. Itu ada kok dalam dalilnya. Di dalam kitab saudara Yohanes 8. Yesus datang menghakimi orang yang memanggilnya Tuhan, mengusirnya. Kami apa dasarnya dihakimi? Enggak ada dasarnya. Karena dia diutus kepada Bani Israel dan kami tidak menuhankan dirinya. Gitu. Ini bukan persoalan Tuhan. Ini persoalan Isa anak Maria ini akan datang untuk menghakimi orang yang hidup. Menghakimi Kristen. Akan datang menghakimi Kristen. Ya kenapa di kitab kalian ditulis itu Isa akan menghakimi orang yang hidup dan mati? Ya, dia akan menghakimi. Menghakimi itu dia menetapkan perkara. Dia sebagai hakim memang. Karena ada yang terdakwa. Makanya ditanya oleh Allah di dalam Al-Quran bang. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qultalin nas. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan Kristen laknatullah ini
menuhankan dirimu selain daripada aku. Nabi Isa mengatakan, tidak, aku tidak punya hak mengatakan apa yang bukan hakku. Aku tidak pernah mengatakan kepada Kristen untuk menyembahku. Aku hanya mengajarkan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu justru Nabi Isa dihakimi di Al-Quran oleh Allah. Karena banyak orang yang mengatasnamakan Nabi Isa dan dia mengatakan itu adalah Tuhan. Makanya ditanya. Seperti itu, Bung. Makanya Yesus itu mengusir kalian. Karena Yesusnya, Isanya malu. Kok saya dituhankan? Sedangkan yang kalian tuhankan itu adalah yang palsu. Itulah yang dimaksud. Kalian seakan-akan menuhankan Nabi Isa. Padahal bukan. Yang kalian tuhankan itu palsu. Jadi mengenai ayat ini ya, surat 88, dan datanglah itu Tuhanmu bukan sedang 88 bang, malaikat-malaikat. itu 29 Al-Fajr itu salah itu. Oh, ini Surah penulisnya Al-Fajr itu. salah ya? Ini Salah itu, penulisnya salah ya? bukan surah 88 itu, bukan. Surah Al-Fajr itu. Ceklah kalau nggak percaya. Oh, ini orang Islam yang nulis, yang terjemahkan juga. Iya, itu surah Al-Fajr itu 89 bukan 88 bang. Ceklah yang benar. 8889. 89 Al-Fajr itu. Coba di ayat 22 itu. Ini nggak ada 89-nya, cuma 88, ini 87. Quran itu sampai 114 bang. Masa nggak ada 89 gimana? Nggak ada 89. Quran, surah Al-Quran itu surahnya sampai 114. Maka buka di Quran yang aslinya deh. Itu apa itu kalau nggak salah Iqra itu ya. Ini bingung saya kok bacanya dari atas sampai ke urutan 1 itu. Iya, coba ayat pertama bunyinya kan demi fajar, coba cek kalau nggak percaya. Iya, fajar ada tadi saya lihat. Nah itu surah Al-Fajr ayat nomor 89 itu, surah 89 itu bang. Itu bercerita tentang apa? Akhirat bang. Iya. Penghakiman di akhirat nanti itu. Makanya yang saya pertanyakan ya, ini berbicara hari pembalasan, ada neraka di situ, ada penghukuman juga. Tetapi yang saya pertanyakan, ini datangnya Tuhanmu dan sedang malaikat-malaikat yang berbaris-baris. Tuh. Nah, Tuhan di situ Tuhannya siapa? Iya, Tuhannya kalian kan, ini kan kitab kalian. Nah, iya. Tuhan saya siapa? Allah. Enggak ada Tuhan lain. Enggak disebut di sini Allah, ini Tuhanmu. Jadi yang berhak menghakimi siapa kalau bukan Allah? Bible aja nggak tamat belajar. Gimana sih abang ini? Tuhan itu jabatan, Allah namanya bang. Allah Akbar abang ini gimana sih cara bacanya? Di Islam itu nggak ada Tuhan lain. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada serikat. Yang dinubuatkan datang kembalikan Yesus beserta malaikat-malaikatnya. Yesus datang itu sebelum kiamat, abang. Bang, Yesus itu datang sebelum kiamat. Pingin Baca kali surah kita ini. seperti dia. Mbak orang. Ya, baca surah ini. Apa namanya? Al-Fatihah itu. Ayat 61 coba kau baca itu. Itu bisa datang sebelum kiamat. Banyak hadis menerangkan itu juga. Kalau di surah Al-Fajr ayat 22 itu Allah yang menghakimi. Isa itu hakaman adlan. Hadisnya Allah biahkamil hakimin. Beda. Lanjut lagi. Iya, jadi tidak akan pernah bisa
Anda mencari celah untuk menuhankan yang bernama Yesus itu di Quran. Cuma aja, pelajari aja Bible dulu bang. Itu ilmu tinggi. Al-Quran itu firman pencipta langit dan bumi. Sedangkan perkataan manusia aja, yaitu Bible, Anda nggak paham. Gimana mau bahas Al-Quran? Bukan saya nggak paham. Anda kalau baca Bible, Anda artikan lain. Banyak kali saya dengar kau didiskusiasi dengan siapa saja. Dong. Anda artikan lain. Bukan saya artikan lain. Tapi arti yang sesungguhnya berlawanan dengan doktrin gereja gitu loh bang. Sekarang mari kita buktikan. Percaya ndak Anda kalau Yesus pernah berkata akan datang Yesus palsu? Itu dulu. Iya, Yesus palsu benar akan datang. Nah, Yesus palsu itu berkata apa ketika dia datang? Akulah. Nah, itu kan nggak bisa, nggak paham Bible aja nggak tahu gimana mau bahas Al-Quran. Susah Kristen ini. Justru itu kan kitab kalian, ajaran kalian kan sesudah Kristen di abad ke-15, ke-5 atau 6 ya. Justru di ajaran kalian kan Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Itu saya anggap Yesus palsu diriwayatkan di ajaran kalian. Nah, itu artinya otak Anda robek. Karena di situ tidak seperti itu adanya. Kalau Yesus, makanya aku bilang pelajari Biblemu dulu. Jangan Anda itu ego. Yesus berkata, Yesus palsu itu berkata, akulah dia. Di mana Anda temukan kata akulah dia di dalam Al-Quran? Itu nggak ada. Adanya di Bible. Yang kau sembah itulah yang ditangkap. Mengaku akulah dia, makanya dia ditangkap. Karena dia mengaku Yesus, padahal dia bukan Yesus. Itu Yesus kan? Bukan Yesus. Prajurit menangkap dia. Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Begini, siapa yang menurut akulah yang Yesus, kamu cari. Akulah yang kamu cari. Akulah dia di situ. Sementara ciri-ciri penyesat. Coba saya baca. Lari ke Al-Quran tapi Bible nggak paham. Inilah aku bilang. Padahal bahasa Indonesia. Enggak, Al-Quranmu juga banyak mengundang tanya, nggak jelas. Kamu baca Al-Quran itu bahasa terjemahan. Loh, gimana orang mau tahu ya itu bagimu. Itu bagimu karena kamu manusia terjemahan. Beda dengan Al-Quran. Tidak semua Islam tahu bahasa Arab kok. Hanya bisa buktinya umat Islam tidak ada yang murtad karena dia baca Quran, baca terjemahan. Banyak yang murtad. Siapa di Indonesia ini yang murtad karena baca terjemahan? Siapa? Banyak kebiasaan Paulus kau bawa-bawa. Suka berbohong, menipu. Udah tua tapi suka nipu. Sekarang kau bahas aja itu kitabmu tuh. Yang dikatakan akulah dia itu siapa? Ada nggak makhluk yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap itu? Ada nggak? Iya, kalau Yesus bicara menampakkan diri itu. Ya nggak, aku tanya dulu, ada nggak manusia yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap itu, yang disalib itu? Ada nggak? Ya di mana dia ketemu dia katakan akulah dia? Ya itu di Yohanes 18 itu. Mau belajar pura-pura bertanya. Jangan gengsi bang. Jangan gengsi. Bukan gengsi. Ya, Yohanes 18 nomor 5 itu coba Anda baca. Itulah kan manusia satu-satunya yang mengaku Yesus. Ya. Judulnya Yesus ditangkap. Setelah itu Yesus siapa yang bikin judul? Siapa yang bikin judul? Lah ini kitab kami. Ya itulah seperangkat semua penyesat itu sekelompok dengan kalian. Kami yang mengulas isi di Biblemu, kawan. Bahwa penyesat itu menurut Yesus untuk menjelaskan kemudian siapa penyesat itu, Yesus menguraikan penyesat itu mengaku akulah dia. Satu-satunya manusia yang mengaku akulah dia yang ditangkap yang kau tuhankan itulah. Jangan kau selewengkan satu perikop. Saya tidak menyelewengkan, saya saya berbicara fakta. Saya baca, dengar baik-baik. Silakan. Silakan kau baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya.
Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Terkenapi enggak? Yudas yang mengkhianati, dia berdiri juga. Terkenapi enggak? Terkenapi enggak? Lah, ini kan Yesus, bukan bicara akulah dia, bukan Siapa Yesus. siapa yang bilang bahwa itu Yesus beneran? Siapa yang mengatakan bahwa yang keluar dari persembunyian itu adalah Yesus beneran? Siapa yang katakan itu? Dari awal itu Yesus menyatakan semuanya itu. Jadi ini Yesus yang bicara. Pertanyaan saya, siapa yang menyatakan bahwa Yesus keluar dari persembunyian? Lalu bertemu dengan Yudas dan kawan-kawan itu, siapa yang menyatakan itu? Yesus kah? Kan Yesus akulah dia. Kemudian itu penyesatnya, yang mengaku akulah dia itulah penyesatnya. Iya, Yudas ini lain. Ini Yesus yang bicara dengan prajurit. Itu pengantar, saudara. Itu pengantar pengarang Yohanes yang bukan murid Yesus. Penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Yang menyusun cerita-cerita itu, dia mengambil rangkaian percakapan itu kemudian di dalam bentuk penelitian dari kesaksian, lalu disusunnya menjadi cerita. Yang kita ambil di situ adalah sosok yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus itu, Nah, inilah Anda semua ya. Anda itu sering memutarbalikkan ya. Ya, saya bertanya sama Anda, saudara, saya kan bertanya, siapa yang menuliskan cerita itu? Siapa yang menyusun cerita itu? Bahwa Yesus, kalau muridnya yang menulis. Muridnya dari mana? Dari mana muridnya menulis? Buku Yohanes itu, Pak, bukan tulisan murid Yesus. Itu orang lain. Ya, itu menurut Anda. Itu menurut Bible. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bible sendiri yang nyatakan bahwa pengarang Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Tertulis di mana? Kalau pengarangnya menulis tentang cerita dari murid Yesus yaitu Yohanes itu sendiri, gimana? Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24. Bukan Yohanes anak Zebedeus yang menuliskan. Coba Anda baca. Yohanes 1. Jadi buku 21. Yohanes 21 nomor 24. Bukti bahwa yang menulis Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Jadi yang menyusun tadi cerita seakan-akan Yesus yang berkata akulah dia itu orang yang tidak dikenal. Nah, hikmah yang harus dipetik di situ adalah orang inilah yang mengaku akulah dia. Dialah yang ditangkap, dialah yang disalibkan, dialah yang Kristen sembah, yang adalah penggenapan dari Yesus palsu tersebut. Berarti yang kalian sembah adalah Yesus palsu, makanya kalian diusir sama yang asli nanti. Yohanes 21 nomor 24. Nomor 24. Ya. Dialah murid, kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulis. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Nah, ini kan berarti Yohanes menulis. Lah, kalau yang menulis itu dialah atau akulah? Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang dia Yohanes. Dia Yohanes. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Oh, berarti kesaksiannya menurut Anda yang menulis lain, tapi ini kesaksian dari Yohanes murid Yesus itu yang dituliskan. Iya, jadi seakan-akan
catatan ini, ada Yohanes murid Yesus datang kepada penulis buku Yohanes bersaksi. Jadi yang menulis buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, bukan Yohanes. Ya kalau dia menulis sesuai dengan kesaksian dari Yohanes itu gimana? Lah, bagaimana bisa ditahu kalau itu benar atau salah? Nah itu, jadi bagaimana kita bisa tahu kalau itu tulisannya itu betul? Sementara kita tidak tahu siapa yang menulis. Memang yang menulis siapa? Gak ada yang tahu. Penulis buku Yohanes itu gak ada yang tahu. Gereja awal mula aja gak ada yang tahu. nah ini kan dia menulis tentang kesaksiannya itu benar. Berarti Ya, siapa itu bang yang menulis bang? Siapa yang menulis? Nah, terus siapa yang nulis? Kan nggak kita tahu siapa yang nulis. Kalau dikatakan kitab Yohanes siapa yang nulis? Ya kan itu belakangan bang dituliskan Yohanes. Lukas yang nulis. Nah ini Yohanes yang nulis berarti kan? Oh, tadi kan sudah Anda baca Yohanes 21 masih juga. Iya. Kalaupun Yohanes berbicara dialah adalah dirinya sendiri gimana? Bah, itu nggak mungkin. Gak mungkin ya. Ya nggak mungkin lah bang. Bagaimana ceritanya? Anda Yohanes yang menulis, maka dia akulah murid. Kan mengatakan dialah murid. Dan Anda juga harus tahu dong bahwa Yohanes ini, buku Yohanes ini itu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 100. Nah, apakah Yohanes ini adalah penghafal? Sampai dia harus menunggu puluhan tahun untuk menulis? Kan tidak. Dia adalah orang yang bukan murid Yesus yang melakukan penyelidikan dari orang-orang yang menjadi saksi. Itu pun kita tidak tahu siapa saksi tersebut yang dimaksud. Nah, jadi kalau Anda merujuk kepada perkataan yang tadi yang Anda baca Yohanes 18, Yesus begini, itu kan pengantar dari pengarang yang kita tidak tahu. Yang kita petik di sana adalah Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, satu-satunya kandidat adalah yang disalib itu. Yang mengaku akulah dia itu. Kalau ternyata yang ditangkap itu adalah Yesus palsu, pertanyaannya, lalu mana yang menggenapi akulah dia? Iya. Mana penyesat itu yang menyesatkan banyak orang yang mengaku akulah dia? Ada. Dituliskan, diriwayatkan di sini Yesus yang mau ditangkap. Di situ ada Yudas yang mengkhianati, yang mengaku akulah dia kan Yesus. Nah, sekarang kalau Anda paksakan itu, kenapa orang-orang ketika oknum tersebut mengatakan akulah dia, kenapa mereka mundur dan berjatuhan ke tanah? Ada apa? Iya kan, ya Yesus punya kuasa. Nah, justru karena itulah, kalau dia cuma mengatakan akulah dia lantas orang itu jatuh, justru disitulah kejadiannya diserupakan. This is the disciple. Ini dialah muridku. This is the disciple. Itu saudara. Jadi cobalah ditelaah lagi. Yesusnya berkata, penyesat itu berkata, akulah dia. Dia akan datang dengan memakai namaku. Dia datang berarti oknum ini datang mengatakan akulah Yesus, akulah dia. Jadi orang-orang itu percaya, oh dia Yesus. Disesatkanlah orang-orang itu. Padahal ternyata yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus itu bukan Yesus. Orang banyak itu siapa yang disesatkan kata Yesus? Ya Kristen, siapa lagi? Ya Kristen. Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen lalu banyak orang pengikut Kristus yang palsu itu mana? Kan cuma satu kelompok di atas muka bumi ini yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Dia di sini kan bukan mengajar, dia ini mau ditangkap. Kalau dia mengajar, dia mengaku akulah dia, akulah Mesias yang mau mengajar,
Nah, menceritakan tentang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dialami Yesus. Nah, itu yang bisa dikatakan palsu. Bukan, saudara, bukan. Makanya jadi, ketika oknum. Nah, sekarang begini aja deh. Yesus, taruhlah yang ditangkap ini adalah Yesus asli. Lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu Yesus yang mana? Kan Yesus palsunya wajib hukumnya datang kepada Yesus, murid Yesus. Nah, sekarang kalau Yesus yang asli ini yang disalib, lalu Yesus palsu yang datang kepada muridnya menyesatkan muridnya itu yang mana? Yang mengatakan akulah dia. Om Kris dibuka, Om Kris. Saya sengaja mute karena doubling sampean, Om Kris. Dibuka mute-nya, Om Kris, gantian. Iya, di mana juga Yesus mengatakan akan ada Mesias yang mengaku akulah dia, di mana ayatnya itu? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8. Permulaan penderitaan, jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini berbeda maksud dengan apa yang Anda sampaikan di Yohanes tadi. Jadi akulah dia dan saatnya akan datang, janganlah kamu mengikut mereka. Ini Yesus kok ditangkap, bukan berbicara dia mengajar. Kalau ada Yesus lain mengajar, ya, nah itu berarti itu mengajarkan kepalsuan. Di sini jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab ini nubuat Yesus tentang nanti akan terjadi, akan ada Mesias yang mengaku Mesias. Bukan nanti yang di Yohanes tadi. Saudara, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Ini Yesus kalau berbicara kepada muridnya. Iya betul. Ini kan kenapa Anda berbicara nanti? Emang muridnya usianya sudah berapa tahun? Masih hidup muridnya? Nah, ini kan Yesus bernubuat tentang zaman akhir di mana akan ada Mesias palsu, bukan itu bukan zaman akhir, itu permulaan penderitaan, kawan. Iya, waktu dia ditangkap akulah dia itu sebenarnya bukan nubuatan di Lukas 21 ini. Ini Yesus berpesan. Aduh. Ini muridnya dipesan bahwa muridnya akan bertemu dengan Yesus palsu. Bila manakah itu akan terjadi? Nah, kalau bila manakah nanti. Kalau itu akan terjadi, jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Banyak orang akan datang, ya. Ya memang banyak orang datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada penulis di Pulau Patmos, datang kepada Maria di dalam kuburan, datang kepada pengarang Markus. Kami memang banyak orang, bukan cuma satu orang yang mengaku Yesus. Jangan kita salah ya menafsirkan itu. Ya, Anda yang salah, Bang. Anda yang salah, bukan saya. Permulaan penderitaan, ya. Astagfirullah. Ini ada hubungannya nubuat akan, kan ini dikatakan ia berkata kepada mereka bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini kan nubuatan itu terjadi. Astagfirullah akan muncul. Udahlah. Menurut cerita ini, Mesias palsunya itu, penyesatnya itu datang kepada siapa? Menurut cerita tersebut. Ya, kalau namanya nubuatan itu kan berbicara waktu yang panjang ke depan, ya. Oh, ini berarti murid Yesus, dengar. Berarti murid Yesus masih hidup sampai hari ini? Iya, murid Yesus kan berlanjut dari murid pemuridan dari 12 rasul.
kemudian muncul Udah, murid-murid saya dari nyerah, pemerintah. saya nyerah. Saya nggak sanggup sama setan diskusi, saya nyerah. Turunkan saya atau dia yang diturunkan. Udah hilang dia. Yesus berbicara kepada muridnya. Kamu, bom-bom, ya paman, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat, jangan kamu bom-bom percaya. Bom-bom yang diberi nasihat nih. Kata Yesus, bom-bom akan didatangi penyesat. Ada nggak penyesat datang kepada bom-bom mengaku bertemu dengan Yesus? Ada. Kenapa larinya ke 2000 tahun ya? Susah kali menyelamatkan orang-orang ini. Cinta kali dia sama neraka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar-benar kalian itu mentalnya mental lalat. Yesusnya menasihati Pak Bom-bom supaya Pak Bom-bom waspada. Karena akan datang penyesat mengaku Yesus kepada Pak Bom-bom. Pak Bom-bom hidup di abad pertama misalnya. Usia Pak Bom-bom paling juga 60 tahun. Sebelum Pak Bom-bom meninggal dunia, Pak Bom-bom pernah mengalami keadaan di mana ada orang datang kepadanya mengaku Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kenapa babi diharamkan. Karena kalau orang kemudian makan babi, ya susah menerima kebenaran. Hatinya buta, bisu, tuli. Yesusnya berpesan kepada bom-bom, waspadalah supaya kamu, kata kamu sudah jelas sekali di situ. Dan pengantar dalilnya kan ada tuh. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Nah, berarti ini cerita antara Yesus dan gurunya, dan muridnya. Coba dekat di sini ada jepitan rambut, jepit giginya. Susah kali diajarin. Kita mau menyelamatkan kalian, kok kalian susah kali mau diselamatkan. Memperbodoh diri. Ibarat seorang dosen berbicara kepada mahasiswa, kemudian lewat Pak Bom-bom naik sepeda kumbang. Berkatalah dosennya di situ, anak-anakku sekalian, kalian harus waspada. Sebab banyak guru-guru palsu yang akan mengajarkan kalian rumus-rumus fisika yang berbeda dengan rumus ilmiah. Wah, Pak Bom-bom bergegas pakai sepedanya kencang-kencang pulang ke rumah, kunci pintu, kunci jendela, periksa-periksa buku-bukunya semuanya. Ditanya, kau kenapa rupanya? Tadi ada nasihat, ku dengar untuk waspada kepada guru palsu karena ada yang memasukkan rumus-rumus kimia tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Itu di mana? Diucapkan, aku dengar seorang guru berbicara kepada muridnya dalam kelas. Kamu bukan murid dari sekolah itu, ngapain kau sibuk, koclo? Ada gila-gilanya memang orang-orang ini. Yesus berbicara kepada muridnya, mereka yang merasa. Ya, disapa kalau gitu. Oke, izin dulu. Kita sapa. Little Mika, selamat malam. Bang Indra. Bang Indra. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Kristen atau Muslim? Muslim. Ya, ada sepakan. Sebelumnya saya sapa juga sebelahnya Pi Kopi. Kristen atau Muslim? Muslim, Bang. Ya, Muslim semua. Ada yang mau sampaikan? Nanti kita ganti dengan teman-teman Kristen yang lain ya. Silakan sampaikan dulu. Sebelumnya saya minta maaf ya, saya sebenarnya bergabung dengan live ini tidak ada maksud apa-apa. Saya cuma mau diskusi aja. Begini. Nah itu ada maksudnya. Tadi katanya nggak ada maksudnya. Iya, gini. Maksudnya gini. Berarti sudah ada maksud apa nggak ada maksud, Mak? Ada maksud. Nah gitu dong, jangan berbohong lah ya. Lanjut. Ya gini maksudnya.
Bang Juma ini kan sudah sering ditonton nih oleh suami saya, ya kan? Iya, iya. Oleh suami saya hampir setiap hari lah beliau menonton live Bang Juma. Dan beliau ini sangat meneladani cerita-cerita dan live Bang Juma. Ya, Maksud saya begini. Saya sering dengar Bang Zuma ini berdebat antara agama yang lain atau dengan agama Islam gitu kan. Tapi bagaimana dengan suami saya sendiri yang agamanya jelas-jelas Islam tapi tidak baik dengan keluarganya gitu. Dan saya yang mau saya pertanyakan, yang nanti jadi pertanggungjawaban dia di akhirat nanti kan itu amal dia dengan istrinya, dengan keluarganya. Jadi bagaimana dia meneladani orang lain sedangkan dirinya sendiri dengan keluarganya tidak baik gitu. Di luar konteks ini, di luar konteks Islam dan Kristen, saya nggak ada urusan ke situ. Yang saya mau tanyakan, kenapa suami saya meneladani hal-hal yang dia sendiri saja tidak bisa perbaiki dengan dirinya? Mengapa dia harus mengurusi agama orang lain gitu? Jadi berbeda dengan orang ceramah dengan lintas agama. Kalau lintas agama itu membentengi akidah supaya orang Islam tidak murtad. Kalau ceramah memperbaiki akhlak, memperbaiki tata cara ibadah. Itu bedanya. Makanya apologetika itu punya kemudian pasar sendiri ketika mereka berdialog. Sasarannya itu adalah non-muslim. Bagi mereka yang muslim yang mendengarkan, berarti mereka yang ingin berislam secara pikiran, berislam secara logika, menetapkan pondasi keislamannya bahwa Islam itu ternyata adalah agama benar. Kalau ternyata tidak bisa memperbaiki rumah tangga, berarti ada yang perlu diperbaiki di situ. Misalnya nih, mungkin istri sudah nggak cantik lagi, mulutnya bau, sering kentut di samping suami, atau dicurigai kemudian istri ini selingkuh, sampai suaminya pun tidak memperhatikan lagi istrinya yang kurang ajar, malas makan, taunya cuma nyerocos, menggosip, dan gaji suami dipakai hura-hura, dan seterusnya. Atau pernah istri ini memberikan kesan yang negatif terhadap sang suami, sehingga suami lebih suka mendengarkan Bang Zuma daripada melihat muka istri di mana mukanya berkerut terus. Gitu. Karena setahu saya, orang-orang yang mendengarkan dunia apologet ini justru mereka yang tadinya dimarahin sama bininya, tapi lama-lama bininya juga ikut nonton. Akhirnya mereka tertawa bersama, rangkulan dengan suami istrinya, mereka sholatnya berkualitas, yang tadinya putus-putus sholatnya. Begitu mendengarkan lintas agama, mereka bersyukur menjadi seorang muslim. Akhirnya apa? Dia aja lama, ternyata Islam ini benar loh. Yuk sholat, yuk ajak anak kita untuk berislam secara kafah. Itu yang betul. Tapi kalau ada suami justru semakin jauh dari istrinya, ya istri ini yang harus bertanya, ada apa kok suamiku semakin jauh dariku? Oh ternyata cek per cek sering ngambil duitnya suami tanpa izin. Bisa jadi. Coba tanya di bawah. Setelah Anda mendengarkan dialog lintas agama seperti ini, Anda bersyukur nggak suami Anda muslim? Anda bersyukur nggak istri Anda Islam? Coba jawab. Bersyukur atau tidak bersyukur? Suami menjadi lebih baik atau tidak? Istri menjadi lebih baik atau tidak? Nah, itu lebih baik. Nah. Alhamdulillah, kan gitu. Artinya apa? Suami istri membentengi akidah. Jangan mau kita dianggap agama itu sama. Jangan mau dianggap bahwa semua agama itu benar. Jangan. Kita yang paling benar. Salat yuk, ibadah yuk.
Ternyata Islam ini alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Karena kita sudah tahu ternyata ini pemisahnya nih. Ternyata mereka itu menyembah bukan Tuhan, kan gitu poinnya. Saya curiga malah kalau ada orang bertanya seperti itu, jangan-jangan dia adalah misionaris yang pura-pura masuk Islam, kemudian begitu dia terjebak dalam keluarga Islam, dia ingin murtadkan suaminya tapi nggak berhasil. Bisa jadi kan gitu. Masuk pura-pura mu'alaf dengan tujuan nanti kalau sudah ada anak, aku akan kembali ke Kristen. Pilih mana? Kamu ikut atau kita cerai? Wah, kan banyak tuh yang kita temukan. Jadi bisa jadi ada dugaan seperti itu juga. Begitu ganti. Silakan, mungkin ada lagi yang lain. Ya, untuk yang permintaan Muslim boleh di hold dulu supaya terjadi dialog lagi. Saudara-saudara yang Kristen langsung tapping saja. Saya atau ketik aja 3 kita naikkan. Yang Muslim sabar dulu ya. Silakan, saudara-saudara Kristen, pendeta-pendeta, romo-romo, jangan orang gila lagi yang naik. Silakan. Kok ini ada yang ngetik 3 nih, langsung Mak. Tapi nggak ada permintaan. Ya, silakan teman-teman. Yang Muslim di cancel ya, supaya ketahuan. Ada ini. Ya udah saya naikkan aja ini, Pak Karyo, langsung naik. Pak Karyo, selamat malam. Kristen atau Muslim? Belum duduk. Nah sudah. Kalau Islam jangan minta multi ya, berat HP. Ya Pak Karyo. Oh Karyo. Selamat malam. Kristen atau Muslim Pak? Pak. Selamat malam. Oh, nggak niat dia ini request nih. Ya silakan. Mungkin Ustaz Arif yang di akunnya di private mungkin masuk bisa langsung dijambak. Sudah di share ke semua pendeta-pendeta yang ada di seluruh Nusantara. Kata pendeta, siapa yang mau dikulitin? Enak aja. Hah? Ngadepin Bang Zuma? Oh enggak. Mending di gereja kan gitu. Iya, harusnya malam ya buat bekal lah gitu kan, Bang Zuma. Buat bekal besok hari Minggu menyembah Tuhan, tuh kan. Silakan. Ya, ini yang tadi siang. Tolong jangan rocos ya. Diskusi baik-baik ya. ISR. ISR itu Yesus selera rakyat ya. Oke, silakan. Selamat malam, Bang YSR. Yesus selera rakyat. Lucu juga. Ada tiga faktor yang membuat sulit menerima kebenaran Islam. Pertama, sibilisis. Yang kedua, sibilisis. Yang ketiga, sibilisis. Itu faktor yang ketiga itu. Sulit menerima kebenaran Islam. Satu sibilisis, kedua sibilisis, ketiga sibilisis. Berarti cuma satu dong. Saya salah hitung. Felix Islam Kristen. Beliau Ustad. bukan Kristen ya. 3, sebentar yang 3. Tunggu antrian. Nebukadnezar. Selamat malam. Selamat malam. Ya, agamanya apa Bang? Kristen. Katolik apa Protestan kalau boleh tahu? Kristen.
Oh ya, siap. Silakan. Ada tema di sini. Kalau Anda membantahnya silakan. Ayo Bang Nembu, silakan bicara. Hanya ada satu Kristus. Hanya ada satu Kristus, Yesus. Berarti tidak percaya dong kepada Yesus yang mengatakan ada Yesus lain. Gimana dong Bang? Tidak ada Yesus yang lain. Hanya ada satu Yesus Kristus Tuhan. Dan Anda berarti tidak percaya kepada Yesus. Gimana Anda ini? perlu bukti. Anda perlu bukti. Anda lihat saja di gereja-gereja yang terbesar saat ini, hanya di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Iya, itu Yesus palsu itulah. Itu Yesus palsu itulah. Di mana Yesus palsu bisa buat mujizat? Saya tanya. Bahkan Allahmu tidak bisa buat mujizat. Nabi Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsu melakukan tanda dahsyat dan banyak melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Omong kosong penipuan. Buka ayat penipuan. Jangan buat penipuan. Buka ayat. Oke, ada yang bisa buka kamera di sini. Habis itu kita sumpal mulutnya pakai tai sapi. Silakan kan itu. Duduk yang cantik di situ ya. Iya, kau kemana-mana ya. Di mute dulu ya. Kau diam situ. Ini pendeta Indra ini. Pendeta Indra. Kau duduk situ. Sebentar, gantian pendeta. Berapa? Duduk di situ. Maaf. Matius 24 nomor 24 ya. Minta izin, Gurunda, kalau itu diperbesar. Iya. Iya. Suruh perbesar biji matanya juga orang ini. Sabar, sebentar. Pendeta Indra, nyantai pendeta. 24. Oh. Saya screenshot aja Gurunda. Iya, silakan deh. Silakan teman-teman di bawah sambil lalu mohon bantu tetap layarnya teman-teman. Posting ulang juga. Di share posting ulang teman-teman ya. Gimana? Kau sudah mau kabur? Karena kau sudah tahu ternyata Anda Yesus palsu. Mau kabur? Belum. Tampilkan cepetan. Kabur. Kan gitu. Si. Wait. Malu. Syukron Katina. Sudah. Mana terlalu lama? Itu. Tuh, baca itu. Sudah. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tuh. Coba kasih contoh seperti apa? Coba kau bisa buktikan tidak? Jangan bocor. Dia cuma comong. Mujizat palsu itu. Jadi sudah jelas sekali Yesus sendiri berkata, Yesus palsu itu akan datang dan akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Itulah yang kau sembah di gereja, kucluk. Pendeta dari pasti kepanasan. Yang kau sembah di gereja itulah yang dimaksud oleh Yesus asli. Suka mengobati orang itu Nabi. Nenek Lukiper. Justru yang mengaku bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Berarti kamu di gereja memanggil Yesus palsu, membantu Yesus palsu yang membantu kamu mengusir setan. Karena Yesus tidak mengenal kalian. Maaf saya turunkan Gurunda. Pendeta Indra. Ya nggak apa-apa, daripada otaknya pecah di sini buat. Kalian kan bermujizat, kalian kan bernubuat, kalian kan mengusir setan, dan terjadi kan, mampu kan kalian melakukan itu? Tapi kenapa Yesus mengingkari kalian? Itulah bukti bahwa yang membantu kalian bermujizat itu palsu. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bernubuat bermujizat pakai namamu juga? Ya memang. Kalian mengobati orang, kalian bermujizat. Memang. Tapi Yesus asli tidak mengenal.
Dengan kata lain, yang membantu kalian bermukjizat itu Yesus yang mana? Hei, Yesus yang mana? Yang membuat kalian itu mampu bermukjizat, ngobatin orang kayak Rusuli Lubis tuh. Itu Yesus mana tuh yang bantu dia? Kalau yang asli ngapain kalian diusir? Ayo, sedangkan Yesus yang mengatakan yang palsu itu mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ayo. Kena kan? Mau aku datang besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Suma. Ya, silakan yang Kristen Ya, teman-teman. makasih. Kayaknya di permintaan ini Islam semua ini. Coba yang Kristen ketik 1 di bawah. Ya, Meong, selamat malam Meong. Meong ini Kristen atau Muslim, Meong? Selamat malam. Sudah duduk belum nih? Sudah duduk belum nih? Meong. Other side. Ya, Meong, selamat malam. Meong. Nah, nanti. Ya, silakan yang Kristen dulu ya, Iwan Villa. Sisa 1 kursinya. Silakan, silakan. Di tempat usaha tarif mungkin banyak. Ya. Quarter Y, selamat malam. Kalau Y semua ini Yesus. Nah gitu ya. Silakan. Selamat malam. Kristen atau Muslim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di bawah dulu ya Bang ya. Kita nyari yang Kristen ya. Silakan, yang Kristen dulu teman-teman. Yang di tempatnya usaha tarif.